Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Beranggotakan Artiana Rahmadani dan Dede Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar behavioristik. Apa sih behavioristik itu? Aplikasi belajar behavioristik dalam model belajar mengajar menunjukkan bahwa perbedaan individual akan mempengaruhi keputusan-keputusan metodologi guru. Lalu ada teori belajar behavioristik ini adalah salah satu teori belajar yang paling tua. Dapat kita bilang juga yaitu terdengar kolot karena sudah semakin berkembangnya menjadi teori-teori yang sama dianggap lebih baik. Ada juga teori behavioristik ini nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Ada pula cirinya. Ciri yang digunakan itu adalah ciri implikasi sukses teori belajar itu. Teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Terus ada juga perubahannya itu adalah tanda bahwa seseorang yang telah merespon suatu kejadian dan menjadikan pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa yang akan datang, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Nah, teori ini juga masih banyak digunakan oleh masyarakat lain, baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga contohnya sebagai berikut. Seperti murid, yaitu pendisiplinan murid di sekolahan, yaitu di sekolah maupun di rumah. Contohnya kalau di rumah itu pekerjaan rumah dengan mengurangi poin perilaku yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai rapor. Lalu ketika terlambat datang kerja, nah itu untuk yang kerja. Ketika terlambat datang kerja, maka seorang pekerja kantoran ini bisa mendapatkan sanksi, mulai dari teguran sampai surat peringatan. Yang ketiga yaitu polisi yang memberikan surat tilang pada kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti menyelip ketika mereka berupa jalan garis terus, atau ketika mengendarai motor tanpa menggunakan helm, tanpa membawa STNK, tanpa membawa SIM dan lain sebagainya. Adapun yang keempat ini adalah sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyeleweng dari budayanya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah aplikasi teori belajar kognitif. Nah, menurut teori Piaget menjelaskan hubungan antara perbedaan individual, tujuan instruksional, prinsip belajar, dan metode mengajar. Nah, berkaitan dengan adanya perkembangan kognitif anak, terus ada dua pendekatan tentang readiness, yaitu tingkat perkembangan fungsi-fungsi kognitif dan pengetahuan anak pada mata pelajaran. Nah, ada dua pendekatan nih. Yang pertama itu memberikan pemahaman tentang perencanaan pendidikan yang tepat. Nah, metode belajar discovery dan reception memberikan tambahan pengertian tentang cara-cara untuk mencapai tujuan, dan tidak semua metode itu dalam pengajaran itu cocok untuk untuk membantu siswa dalam belajar atau mencapai tujuan untuk pendidik ataupun guru. Nah, mengajar yang baik itu adalah untuk melibatkan kecakapan dalam menentukan metode yang efektif.
Lalu ada teori yang menurut Gestalt banyak memberikan perkembangan menjelaskan hal tersebut. Ada pula prinsip-prinsip menurut teori Gestalt adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar berdasarkan keseluruhan. Maksudnya itu adalah individu itu berusaha untuk menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran lainnya dengan pelajarannya sebanyak mungkin. Yang kedua itu yaitu belajar adalah suatu proses perkembangan. Nah, manusia ini sebagai suatu organisme itu harus berkembang. Terus kesediaannya tuh untuk mempelajari suatu tidak hanya ditentukan oleh kematangan jiwa sosial saja, tetapi juga perkembangan anak tersebut itu harus dengan adanya pengalaman di lingkungan sekitar tersebut. Yang ketiga itu adalah anak didik sebagai organisme keseluruhan. Nah, anak didik ini belajar itu tidak hanya dengan intelektualnya saja, tetapi adanya emosional dan jasmaninya di dalam diri mereka juga. Nah, dalam pengajaran modern ini selain mengajarkan guru juga untuk membentuk pribadi anak didik tersebut. Yang keempat adalah terjadinya transfer. Nah, jika kemampuan telah dikuasai betul-betul oleh siswa atau dapat dipindahkan untuk menguasai kemampuan yang lain. Nah, yang kelima itu adalah belajar untuk reorganisasi pengetahuan. Anak itu akan belajar dari pengalamannya bahwa contohnya seperti ini, bahwa kena api itu panas dan bisa membakar. Karena pengalamannya itu ia tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena kan itu udah menjadi kayak kapok gitu. Saya nggak mau lagi lah karena itu sakit, atau kan karena terbakar jadi dia takut untuk bermain api lagi. Itu kayak contohnya seperti itu perumpamaannya. Yang keenam itu belajar harus insight adalah seseorang melibatkan suatu pengertian tentang adanya sangkut pautnya antara hubungan-hubungan tertentu dalam unsur yang mengandung suatu problem. Adanya belajar lebih berhasil bila berhubungannya dengan minat, keinginan, dan tujuannya. Yang terakhir itu adalah belajar berlangsung terus-menerus, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah melalui pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupannya. Seperti kalau di sekolah tuh biasanya kalau di dalam kelas pengetahuan, dan di luar itu seperti kayak organisasi di luar sekolah. Lalu ada pembelajaran menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini mengemukakan tentang perkembangan kognitif anak sesuai dengan perkembangan usia. Nah, ada juga prinsipnya menurut beliau. Yang pertama itu belajar aktif. Nah, siswa itu ditekankan untuk aktif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua itu yaitu belajar lewat interaksi sosial, yaitu seperti perkembangan kognitif anak akan bervariasi dan mengarah pada banyak pandangan dengan macam-macam sudut pandang dan alternatif tindakan. Nanti ketiga itu belajar akan lebih berkesan lewat pengalaman sendiri. Yang terakhir itu ada pembelajaran menurut G.A. Brunner. G.A. Brunner ini mengembangkan psikologi kognitif itu dengan mengemukakan metode discovery. Siswa itu didorong untuk belajar mandiri ataupun sendiri. Mereka tuh harus mandiri gitu. Terus siswa itu belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Guru akan mendorong siswa agar mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan
pengalaman tersebut untuk menentukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri dalam pengajaran di sekolah. Pengajaran bertindak tuh mencakupi kayak pengalaman untuk untuk mau mengoptimalkan mau dan dapat belajar dan mengstrukturisasi itu kayak menyusun pengetahuan untuk pemahaman optimal dengan memperhatikan beberapa hal-hal berikut seperti kayak penyajian kayak gitu. Terus ada kekuasaan diartikan sebagai kemampuan penyajian itu untuk menghubungkan hubungan hal-hal yang kelihatan terpisah. Nah, yang terakhir adalah mengoptimalkan hasil belajar kognitif dengan strategi belajar. Nah, untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa itu, guru itu dapat mengubah teori-teori kognitif dan memproses informasi menjadi strategi-strategi belajar. Di beberapa strategi belajar itu, yang dimaksudkan adalah strategi mengulang. Strategi mengulang itu adalah strategi yang digunakan dengan cara menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal maksudnya. Yang paling sederhana yaitu sekedar mengulang dengan keras atau dengan pelan informasi yang ingin kita hafal. Bahan lebih kompleks memerlukan strategi mengulang yang kompleks juga. Terus ada yang kedua itu strategi elaborasi. Elaborasi ini merupakan proses penambahan rincian sehingga informasi yang akan dijadikan itu bermakna. Oleh karena itu membuat pengodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Yang ketiga itu strategi organisasi bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru yang dilakukan dengan perorganisasian struktur-struktur baru pada bahan-bahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Cahyani, NPM 1911000051. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan melanjutkan materi implikasi teori belajar humanistik. Jadi, pada tipe belajar humanistik ini, guru itu memberikan tekanan akan perlunya sesuatu rencana yang baik kepada peserta didiknya. Jadi itu dia itu telah merencanakan apa materi yang akan disusun secara logis kepada peserta didik. Nah, kemudian guru itu juga lebih menyukai pada pendekatan sistematik yang memanfaatkan pengetahuan hasil penelitian pada kondisi-kondisi yang diperlukan bagi siswa untuk mencapai hasil yang tadi ditentukan. Kemudian juga pendekatan humanistik itu diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam belajar itu siswa akan menurut iramanya sendiri dengan perangkat materi yang sudah ditentukan lebih dulu untuk mencapai suatu perangkat tujuan yang telah ditentukan. Mereka tuh bebas menentukan cara sendiri dalam mencapai tujuan mereka. Jadi guru dalam belajar yang pertama itu siswa itu akan kayak menentukan cara sendiri tuh bagaimana dengan dia itu memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, dalam pendidikan, terus teori humanistik juga itu mempunyai perhatian dalam pengembangan anak berdasarkan perbedaan individual. Jadi humanistik itu dia lebih menekankan ternyata setiap peserta didik itu memiliki kepribadian terus kecerdasan yang berbeda-beda terhadap individu antara satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada perhatian yang kuat terhadap pertumbuhan pribadi dan perkembangan siswa secara individual. Nah, perhatian itu tuh seperti kayak usaha untuk menghadapi masalah baru dijumpai oleh siswa baik dalam masyarakat bahkan mungkin juga di rumah mereka sendiri. Jadi humanistik itu dia lebih ke cenderung kayak menyelesaikan masalah peserta didik itu apa yang diiniin gitu kan. Terus yang keempat juga psikologi humanistik memberi perhatian pada guru sebagai fasilitator. Jadi guru itu sebagai fasilitator peserta didik agar dia tuh lebih kayak ayo kamu ada masalah apa gitu, kok bisa kayak gini gitu kan.
Kemudian eh, peran pendidik pada humanistik itu yang pertama, guru memfasilitasi siswa mempelajari dirinya sendiri. Kemudian guru mengenali harapan dan imajinasi siswa sebagai bagian penting dari kehidupan siswa. Terus guru memperhatikan bahan ekspresi nonverbal seperti gestu dan suara. Kemudian guru menggunakan permainan, improvisasi. Terus guru memfasilitasi belajar dengan menunjukkan secara eksplisit tentang bagaimana prinsip-prinsip dan dinamika siswa sehingga dapat lebih bertanggung jawab untuk mendukung belajar mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar dalam konsep Islam. Kemudian, yang pertama itu, belajar mengajar dalam Islam adalah mengubah perilaku. Jadi, implikasinya itu kita mengubah perilaku peserta didik kita yang baik, lebih baik, yang buruk bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian, di antara implikasi tersebut itu prinsip-prinsip belajar yang penting dalam pandangan Islam yang pertama, membangkitkan motivasi manusia. Nah, kenapa? Jika ada problem yang menimbulkan motivasi untuk menemukan solusinya, menurut hasil penelitian, proses belajar terjadi dengan cepat dan efektif jika ada motivasi. Jadi, sebelum kita menjelaskan materi apa yang akan disampaikan, alangkah lebih baiknya kita tuh memberi motivasi kepada peserta didik kita, ya kan? Nah, seperti contohnya nih, tentang sabda Nabi Muhammad yang artinya barang siapa mati tidak menyekutukan Allah sedikit pun ia masuk surga, dan barang siapa mati dengan menyekutukan Allah sedikit pun ia masuk neraka. Jadi itu kayak motivasi bagaimana caranya kita tuh agar belajar tidak menyekutukan Allah agar kita bisa masuk surga. Itu termasuk motivasi. Yang kedua ada reward. Jadi kita sebagai mana motivasi itu kan berfungsi untuk memberi semangat seseorang. Nah, setelah itu dan setelah kita membuat motivasi, kita tuh harus memberi reward atau kayak bingkisan kepada peserta didik kita. Nah, upaya yang berhasil dalam menyelesaikan problem itu untuk mewujudkannya akan menguat dan si pelajar akan cenderung untuk memelihara dan mempelajarinya. Misalkan nih, kamu kalau bisa mengerjakan tugas ini, ibu kasih ini, gitu. Itu sebagai contoh pemberian ganjaran atau reward. Kemudian, yang ketiga, mengulang dan berpartisipasi aktif dalam praktik pengulangan akan memelihara pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang sebenarnya. Apa yang dipelajari manusia membutuhkan pengulangan atau latihan agar proses kita lebih paham. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita itu memberi materi sesudahnya, kita alangkah baiknya mengulang pelajaran yang sebelumnya. Agar apa? Agar peserta itu lebih paham atau lebih mengingat materi apa yang sebelumnya dibicarakan oleh peserta, oleh gurunya. Kemudian yang keempat ada perhatian. Nah, guru itu harus memberi perhatian khusus kepada peserta didiknya dengan cara kayak mengajukan pertanyaan, terus kayak mengajak dialog, terus menggunakan fasilitas-fasilitas yang menarik perhatian agar peserta didik itu lebih suka ke pelajaran kita. Jadi kita tuh kayak mengambil hati dengan cara memberi perhatian kepada peserta didik kita. Kemudian yang kelima, ada belajar secara periodik. Salah satu prinsip penting dalam belajar dan mengubah perilaku adalah pertahapan dan mengikis kebiasaan buruk yang telah mengakar dan mempelajari kebiasaan baru yang lain sebagai ganti dari kebiasaan lama. Inilah, jadi guru itu dituntut untuk mengubah perilaku peserta didik yang buruk lebih baik, dan baik, dia bisa lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dari perkataan ataupun penyampaian kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.